Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan webinar Komunitas Belajar Pengawas Brilian Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak sekalian, izinkan saya menyapa yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Rusliandi, SSTP, MSI, ME, yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Ibu Dr. Nina Nurmasari, SPD, MPD, yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bapak Maman Nur Padilla, SIP, SEMM, yang terhormat Ketua Komunitas Belajar Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Ibu Haja Iswatun Hoiria, MPD, mudah-mudahan sehat selalu. Yang terhormat Korwas Pengawas SMP, Bapak Pepen Apendi, yang terhormat narasumber kita hari ini, Ibu Hartini, SP, SPD, MPD, dan juga yang terhormat yang insya Allah akan memberikan eh, webinar pembuka pada hari ini sebagai keynote speaker, yaitu Kasih PDPK Bapak Muhlis SOS, dan yang terhormat saya hormati Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah hebat, dan juga Bapak Ibu guru yang hadir dalam kegiatan webinar pada hari ini. Bapak sekalian izinkan untuk rangkaian acara webinar kita hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yang ketiga, penyampaian kata pembuka atau keynote speaker nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhlis sebagai kasih peserta didik dan pengembangan karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dan acara berikutnya itu pemaparan materi dan terakhir tanya jawab serta kuis Kahoot yang insya Allah nanti akan kita ikuti di akhir kegiatan. Baik Bapak sekalian, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga tentunya kegiatan webinar kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai webinar hari ini, kita mulai dulu. Silakan Bapak Ibu sekalian menulis di kolom chat ya, satu kata saja, eh, kata-kata semangat untuk mengawali kegiatan webinar kita hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, tuliskan satu kata saja sebelum kita memulai kegiatan webinar hari ini. Ditunggu. Oke, siap. Jos. Oke, semangat. 86. Semangat. Semangat. Bismillah. Ya, fokus. Semangat. Semangat 45. Ayo, Bapak sekalian, hebat. Ya, oke. Gas, kun. Semangat. Jangan lupa bahagia. Hmm, Semangat. Happy. Kuy. Oh, bergairah. Berikutnya, change of day. Hmm, Pengawas hebat. Siapa lagi sekalian? Semangat. Konsentrasi. Halo. Tetap lillah. Distrik hebat. Lillah. Fokus. Fokus. Oke. Menyala. Ya, silakan Bapak sekalian. Satu kata untuk memulai webinar kita.
Distrik profesional. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, oke. Cukup ya. Terima kasih Bapak sekalian ya. Ini kata-kata awal ya sebelum kita mulai fokus konsentrasi untuk mengikuti webinar pada hari ini. Ya, baik Bapak sekalian, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan satu pantun dulu nih. Boleh dibuka mic-nya? Tes tes. Dia masuk belum tes? Ya, Pak Oke, Mulis, sepertinya Assalamualaikum. Pak Ya tes. Muklis sudah hadir. Ya, Alhamdulillah. Ya, Suara saya terdengar nggak Bu? ya terdengar, terdengar Pak. Oke siap. Ya, oke. Baik Bapak sekalian, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan pantun dulu nih. Ditunggu cakepnya ya, Bu Har. Ya, Ya, cakep. ya. Cakep pisan. Berlayar perahu ke Cakep. pulau Ada cakep lancar. calon Cakep. kepala sekolah. Cakep. Hmm. Angin Cakep. sepoi membawa harapan. Cakep. Cakep. Mari belajar bersama di webinar Cakep. untuk Cakep. menambah ilmu dan pengetahuan. Mantap. Cakep. Oke, ya baik Bapak sekalian. Sebelum kita lanjut pada paparan materi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan eh, kata-kata pembuka awal kegiatan dari kegiatan webinar kita pada hari ini. Sebagai pembicara utama yang akan disampaikan oleh Kasih PDPK, peserta didik dan pengembangan karakter yang akan disampaikan oleh Bapak Muhlis S. Sos. Kepada Bapak Muhlis yang terhormat, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran ya Pak Bu? Beneran, Waalaikumsalam. Pak. Jelas. Ya Jelas, Pak. jelas. Pantun juga ya. Tadi pembawa acara sudah pantun. Saya ikut pantun lah. Lupa saya itu pantunnya. Makan rujak pakai daun pepaya. Ya, Pak. Dimakannya sambil Cakep. tertawa. Ya. Cakep. Terima kasih sudah hadir semua di acara yang sangat istimewa. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama, terima kasih atas undangannya. Saya mewakili pimpinan dinas, tadi dapat arahan dari pimpinan untuk mewakili pada kegiatan webinar pengawas guru dan kepala sekolah yang diinisiasi oleh para pengawas SMP. Pertama saya sampaikan bahwa pimpinan pada hari ini dalam waktu yang sama ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di SMP Negeri 3 Gunung Putri. Saya juga di sini hadir di SMP 3 Gunung Putri, tapi untuk diberikan tugas untuk membuka atau keynote speaker lah pada kegiatan pada siang hari ini. Pertama tentunya bila kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dan berdiskusi pada untuk tujuan penguatan kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Bogor. Tentunya salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan kita insya Allah sebagai pengikutnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, rabbal alamin. Bapak Ibu, para pengawas SMP, para kepala sekolah, dan para guru, dan yang hadir pada acara webinar pada siang hari ini. Pertama ingin saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas nama pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kami sangat mensupport, ya, sangat mendukung kegiatan ini yang sedianya rutin dilakukan ya oleh para pengawas. Tentunya ini semata-mata sama-sama kita pahami untuk penguatan kita sebagai petugas pendidikan, ya sebagai pengawas, sebagai guru dan sebagai kepala sekolah tentunya.
yang hari ini yang menjadi tema adalah tentang literasi, tentang pembelajaran literasi dan numerasi. Dan ini menjadi penting tentunya ke depan bagaimana kita sebagai stakeholder pendidikan, tenaga pendidik harus bisa juga mengembangkan, memahami dan tentunya memberikan penguatan kepada kita untuk kita bisa memberikan kontribusi yang optimal kepada anak peserta didik dan sekolah. Tentunya yang menarik adalah kalau kita melihat numerasi dan literasi itu kan membaca ya, kegiatan membaca bagaimana kita bisa tentunya para kepala sekolah, para guru, pengawas bisa membaca situasi tentunya ya, situasi eh, pendidikan pada akhir hari ini dan isu-isu yang menarik ya, isu-isu kebijakan yang menarik yang sekarang kita mendengar atau apa itu kan bisa disikapi tentunya bisa dimaknai sebagai suatu tantangan, sebagai suatu harapan kita bersama supaya kita semua tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik di SD, SMP maupun jenjang yang menengah ke atas. Tentunya ranah kita adalah sekolah menengah pertama ya tentunya. Nah, ada beberapa hal kebijakan yang mungkin saat ini mungkin eh, ngetren ya, lagi menarik dan lagi in gitu katakanlah, seperti misalnya jam belajar 5 hari, terus jam malam, hal-hal seperti itu mungkin tentunya juga membuat kita juga harus bisa membaca, bisa mengaktualisasikan kepada semua lembaga pendidikan dan anak peserta didik. Bagaimana ini bisa kita sikapi, tentunya sebuah arahan dari pimpinan menghendaki situasi yang tentunya bisa berdampak positif kepada semua elemen pendidikan, baik guru, kepala sekolah, sekolah dan tenaga pendidik serta peserta didiknya. Itu Bapak Ibu semua, sekali lagi mudah-mudahan webinar ini, diskusi ini sekali lagi pertama mungkin dapat memberikan nilai positif penguatan buat para pengawas, para kepala sekolah dan guru yang hadir dan mengikuti webinar ini, dan beberapa hal ke depan juga nanti mungkin ada tema-tema yang bisa dikemukakan kembali yang menarik untuk didiskusikan. Tentunya ini semua muaranya adalah bagaimana kita semua sesuai dengan tupoksi kita masing-masing bisa mengoptimalkan, bisa mengambil peran yang maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Inilah yang menjadi harapan kita bersama dari berbagai cara yang kita harus lakukan dan dari situasi yang telah terjadi, yang telah sering terjadi, yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan, baik dari situasi peristiwa-peristiwa dari siswa peserta didik, dari kurikulum pembelajaran, dari sarana prasarana yang ada, yang harus kita sikapi secara bersama-sama. Untuk itu, selamat kepada Bapak Ibu mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan dapat memberikan dampak yang positif. Sekali lagi selamat kepada para pengawas. Teruskan langkah ini atas nama pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kami sangat mensupport dan mendukung. Untuk sebagai akhir dari sambutan ini, saya akan mungkin membuka kali ya, membuka ya mudah-mudahan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar guru dan pengawas pada siang ini secara resmi dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima Sukses, kasih. Pak. Lanjut. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Muhlis SOS sebagai kasih peserta didik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang telah memberikan arahan kepada kita semua dalam kegiatan komunitas belajar di webinar hari ini.
Baik, Bapak sekalian, sebelum kita lanjut ke paparan materi, ya, Insya Allah nih narasumber kita sudah hadir, Ibu Hartini, yang akan menyampaikan materi webinar pada komunitas belajar pengawas Brilian pada hari ini. Eh, Kita ice breaking dulu sekali nih, Bapak sekalian. Clue-nya adalah, silakan nanti ditulis di kolom chat ya, Bapak sekalian. Eh, Clue-nya adalah kata-kata. Hmm. Bapak Ibu, mohon izin, saya undur diri ya. Mau ada Oh ya, kegiatan lain. baik. Terima kasih, Pak Mulis. Ya, mohon izin. Assalamualaikum. Salam. Ya, clue-nya adalah kata-kata, Bapak sekalian. Silakan nanti tuliskan di kolom chat. Mangga itu 2, rambutan itu 3. Kalau jeruk berapa, Bapak Ibu? Mangga itu 2, rambutan 3. Kalau jeruk berapa? Ya, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 2. Ya, berapa lagi? 2, 2. Oke, 2, 2. Ya, betul. Jawabannya adalah 2. Nah, oke, itu baik, Bapak sekalian. Untuk selanjutnya, kita langsung ke materi kita pada hari ini, yaitu implementasi deep learning terkait dengan pembelajaran berbasis proyek yang akan disampaikan oleh Ibu Hartini, SP, SPD, MPD. Disilahkan, Bu Hartini. Ya, terima kasih Pak Sain atas waktunya. Tapi sebelumnya Pak Sain, tolong dijelaskan dulu itu jawabannya kenapa 2. Saya aja bingung, Pak. Siapa Oh, tahu gitu. ada di rekan-rekan kita di sini yang nggak tahu juga, Pak, kayak Ya, saya nanti gitu. nanti di Ad- ice breaking berikutnya akan dijelaskan. Oh gitu. Jadi bersambung ya, Pak ya? Ya, bersambung ya. Oh begitu, baiklah. Oke. eh Baik, terima kasih Pak Sains ya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang terhormat rekan-rekan pengawas ya, rekan-rekan saya, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di eh, Zoom ini ya, di Zoom ini yang pastinya masuk ke Zoom ini semuanya pasti berniatnya sama nih, ingin kita belajar sama-sama ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin nanti kita di sini diskusi saja ya, karena untuk materi hari ini tentang pembelajaran berbasis proyek ya. Pasti ini bukan sesuatu hal yang baru, tapi ini sangat dianjurkan dilaksanakan di pembelajaran mendalam ya. Untuk pendekatan pembelajaran mendalam ini sangat dianjurkan sekali ya. Jadi di sini saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu ya yang sudah yang apa yang belum ya yang belum melakukan, yang sudah melakukan bahkan yang sedang menuju ke arah pembelajaran tersebut ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah terlihat? Pak Said sudah jelas? Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Slide show ya. Oke, baik. Kita mulai saja di sini tentang pembelajaran berbasis proyek ya, atau biasa kita kenal PJBL ya. Oke. Karawang bukan Cariu Jonggo. Oke. Nah, ini apa sih PJBL itu ya, walaupun sering kita dengar, ya, pembelajaran berbasis proyek ya, adalah model pembelajaran yang berpusat pada proyek atau tugas yang kompleks ya, Bapak Ibu. Jadi di sini penekanannya tugas-tugasnya atau proyeknya itu dilakukan bukan 1 hari ya, bukan 1 hari, tapi ini lebih dari 1 hari, bisa 1 minggu ya atau 2 minggu, tergantung dari
proyek yang diberikan oleh guru tugas tersebut ya. Nah, di sini di mana siswa terlibat secara aktif dalam menyelesaikan proyek tersebut untuk mengembangkan pemahaman mereka. Ya. Di sini kenapa di sini harus bentar ya, rasain. Belum. Pas saya terlihat gak ini? Soalnya di saya hang nih. Terlihat. Tapi diklik aja dulu. Iya, ini nggak bisa turun ke bawah, heran ya. Bentar, Diklik. ini sebentar, sepertinya hang. Oh, nggak bisa pindah ya? Coba diklik dulu di yes itu. Udah. Ini di bawah digeser juga nggak? Oke, Diklik dulu di halaman pertama terus baik. Oh ya. Nah, sudah terlihat ya, Pak? belum, Bu. Belum. Belum ya? Apa ya? Belum. Nah, Oke, sudah ya? OTW. Udah Bu, udah Oke, kelihatan. baik. Ya, jadi di sini ya untuk pembelajaran mendalam ini dianjurkan nanti untuk pengembangan pedagogiknya ya. Nah, di sini latar belakangnya nih, kenapa ya ini kita berarti masuk dulu ke pembelajaran mendalam ya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa pembelajaran mendalam ini sedang ditekankan sekarang itu ya. Nah, di sini latar belakangnya ini perubahan ya, masa depan sulit diprediksi ya, permasalahan mutu pendidikan, literasi numerasi, HOT, ketimpangan mutu pendidikan, kemudian kompetensi di masa depan. Nah, di sini mengingatkan kembali ya bahwa pembelajaran mendalam itu ditekankan kepada 3 hal, yaitu yang meaningful, kemudian mindful dan joyful ya, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, ini sengaja diberikan agar kita pada peserta didik itu mengolah pikir, mengolah hati, mengolah rasa dan mengolah raga ya. Dan ini ujung-ujungnya nanti akan menuju ke 8 dimensi profil lulusan ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya kalau kita lihat nanti ada kerangka pembelajaran di dalam pembelajaran mendalam itu seperti apa ya, ada praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaat digital, dan hari ini mungkin kita fokus ke praktek pedagogis seperti apa ya, yaitu strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang otentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tinggi, dan kolaborasi. Ya, ini yang ditekankan dan hari ini kita bahas. Kemudian, kalau kita lihat di sini kerangka pembelajaran praktik pedagogis, ini kita fokuskan di sini. Pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktik pedagogis dengan menerapkan 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Contohnya di sini pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, matematik, dan pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Jadi di sini semua hal tersebut ini difokuskan untuk menerapkan 3 prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian kita sekarang mulai ya masuk ke PJBL. Mengapa pembelajaran berbasis proyek? Kenapa ya? Di sini yang pertama belajar melalui pengalaman. Nah, ini pasti sesuai dengan 8 dimensi kelulusan tersebut dan sesuai dengan yang 3
prinsip tersebut, yang joyful, meaningful, dan mindful. Di sini pada pembelajaran berbasis proyek, peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui proyek yang bermakna dan relevan. Nah, jadi di sini eh, pembelajaran yang diberikan di kelas ini diharapkan ini peserta didik dilibatkan secara langsung, ya. Jadi semuanya mulai dari apa ya? Jadi guru itu hanya sebagai pemicu saja, fasilitator saja, ya. Tetapi di sini peran utamanya yaitu peserta didik, ya. Kemudian proyeknya juga ini proyek yang kontekstual di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bermakna dan penting bagi kehidupan mereka. Nah, kemudian juga selain yang tadi, kemudian di sini ada bekerja secara kolaboratif. Nah, di sini hubungannya dengan 8 dimensi kelulusan, ya, secara kolaboratif. Peserta didik bekerja bersama dalam kelompok untuk mencapai tujuan proyek bersama. Nah, di sini, ya. Jadi diharapkan peserta didik selain dilibatkan, kemudian juga peserta didik diharapkan untuk bekerja sama sehingga bisa membangun jiwa kolaboratif di setiap diri mereka. Kemudian juga ini bisa berpikir kritis dan kreatif. Nah, peserta didik dihadapkan pada masalah nyata yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif untuk menemukan solusi. Nah, di sini diharapkan pada saat pembelajaran, peserta didik diharapkan mengeluarkan pemikiran kritis dan kreatif masing-masing dari mereka. Selain tadi kolaboratif, kemudian juga bermakna. Kemudian berikutnya itu mengembangkan keterampilan penelitian. Nah, di sini diharapkan peserta didik itu belajar untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi untuk menyelesaikan sebuah proyek. Kemudian berikutnya di sini untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam proses menyelesaikan proyek. Jadi pengetahuan yang sudah mereka dapatkan dan keterampilannya ini dipadukan ke dalam sebuah proyek. Nah, di sini langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa? Di sini yaitu menentukan pertanyaan dasar. Jadi di sini di nomor 1 ini langkah pertama ini peran guru itu sangat penting karena guru itu diminta atau diharapkan bisa menggali, bisa membuat anak itu ingin tahu, ya, dengan menggunakan pertanyaan dasar. Misalnya, guru mengajukan pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan membuat proyek yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Ya, jadi di sini misalnya hubungannya proyek yang dekat dengan mereka, gitu, dekat dengan mereka dan mereka tahu, misalnya contohnya tentang sampah mungkin ya yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini sampah ini harus dibagaimanakan. Nah, ini kan pertanyaan yang mengundang mereka untuk berpikir kritis, ya, kemudian juga berpikir kreatif. Nah, ini diharapkan semua seperti pemancing, ya, pemancing atau kata-kata yang membuat mereka itu ingin ingin masuk ke dalamnya, gitu ya. Yang kedua itu membuat desain proyek. Jadi pada saat guru sudah memberikan kalimat pemancing, ya, kalimat-kalimat yang mengundang peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan misalnya, ya, dan diminta kepada peserta didik untuk membuat desain proyek. Bagaimana cara pemecahan masalah yang sudah dilontarkan tadi oleh guru? Nah, peserta didik diminta untuk membuat desain proyek. Desainnya seperti apa? Nah, peserta didik merencanakan proyek mereka termasuk tujuannya apa, tugas dan jadwalnya. Nah, ini jadwalnya, tugas-tugasnya, dan tujuan itu mereka buat pada saat mereka membuat desain proyek. Berikutnya di sini menyusun penjadwalan. Peserta didik menyusun jadwal untuk menyelesaikan proyek dengan mempertimbangkan berbagai tahapan. Misalnya mau apa dulu nih, minggu hari pertama itu apa yang harus dilakukan, kemudian hari kedua, hari ketiga tergantung dari
waktu yang sudah ditetapkan. Atau misalnya 1 bulan proyeknya, nah minggu pertama ini targetnya apa, minggu kedua apa, 3 apa, 4 apa. Dan ini semua dirancang oleh peserta didik. Nah ini sudah kebayang ini gimana terjadinya kolaborasi di antara kelompok tersebut ya. Kemudian juga bagaimana berpikir kritis ya. Jadi guru itu benar-benar hanya fasilitator saja, hanya membimbing saja. Tetapi dalam pembuatan ini diminta peserta didik untuk berdiskusi gitu ya. Nah, pernah waktu itu ada ada rekan guru yang bilang, ini kalau kayak gini ini lama kalau misalnya anak-anak itu membuat sebuah jadwal atau tanpa kita arahkan itu lama gitu ya. Nah, ini justru dengan lamanya itulah proses pembelajaran itu terjadi ya. Jadi sebagai guru itu hanya memfasilitasi saja ya, tapi bagaimana seorang eh, setiap peserta didik itu bekerja sama dengan kelompoknya ya, saling saling berbagi tanggung jawab. Nah, ini disinilah letak karakter itu dibentuk gitu ya. Kemudian di sini langkah-langkah pembelajaran berikutnya yaitu memonitor kemajuan proyek. Nah, guru dan peserta didik memantau kemajuan proyek dan memberikan umpan balik. Misalnya di sini waktunya itu 2 minggu, misalnya 2 hari sekali gitu ya. Nanti bagaimana sudah sampai mana? Nah, itu tetap dilaksanakan pada saat pertemuan pertemuan pembelajaran di kelas gitu ya. Sudah sampai mana? Ada kesulitan atau tidak? Nah, itu seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya penilaian hasil. Nah, pada saat sudah selesai, ya sudah menilai, ya peserta didik dan guru mengevaluasi hasil proyek dan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik yang sudah ditetapkan. Dan jangan lupa ini rubrik biasanya eh, di-share ke anak-anak gitu ya, dibagikan ke anak-anak, diberitahukan kepada anak-anak apa sih yang dinilai itu sebenarnya gitu ya. Nah, agar mereka paham gitu ya. Oh, kemudian mengantisipasi untuk mengetahui penilaian supaya agar mendapatkan penilaian yang baik gitu ya. Kemudian setelah penilaian sudah selesai semuanya, kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Nah, peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang pengalaman belajar dalam proyek tersebut. Nah, ini dianjurkan ya untuk dilaksanakan setiap pembelajaran. Ini dibudayakan untuk merefleksikan semua hal yang sudah dilakukan. Bagaimana kemarin itu? Kesulitannya apa gitu? Kenapa rubrik yang diberikan misalnya tidak yang baik gitu ya, tidak mendapatkan nilai yang baik untuk beberapa poin gitu ya. Nah, ini pengalamannya apa? Nah, ini refleksi itu penting untuk memperbaiki eh, pekerjaan yang kedepannya gitu ya. Nah, di sini contoh penerapan pembelajaran berbasis proyek ya. Di sini ada pembuatan video. Nah, peserta Ini didik gila membuat nih. video dokumentasi Lumayan. tentang suatu topik yang mereka pelajari. Nah, di sini misalnya silakan kalian membuat video ya seperti ini. Nah, ini bagaimana nanti terjadinya kolaborasi ya, terjadinya kreativitas, ide-ide mereka keluar semuanya ya. Diharapkan dalam pembuatan video itu bisa ini ya terjadi ya karakter yang diharapkan. Kemudian pembuatan poster. Peserta didik membuat poster untuk menyampaikan informasi tentang suatu topik. Nah, kemudian juga pembuatan Buar, produk. maaf, Peserta didik membuat produk Buar, seperti makan. Ya, ini, maaf, kenapa? coba di di full screen. Oh, tadi di full screen itu nggak bisa geser. Coba ya, Gitu aja. mudah-mudahan sekarang bisa ya, Pak ya. Coba dulu deh. Nah, Ya, oh, oke. semoga bisa geser. Baik, kita lanjutkan. Tadi selain selain video juga tadi ada video, kemudian poster, kemudian juga produk ya, produk-produk.
Misalnya di sini peserta didik membuat produk seperti makanan atau kerajinan tangan berdasarkan materi yang mereka pelajari. Nah, ini gambar berapa tahun yang lalu ya, waktu saya masih jadi guru di sini tentang pembuatan roket ya, roket terbang. Nah, ini hanya hanya apa ya, guru tuh hanya memberikan ini saja ya, memberikan Jangan percaya Roselda. ya, memberikan motivasi saja, mereka sudah mencari. Nah, ini bagaimana terjadi kolaborasi dan eh, setiap kali memberikan tugas ke anak-anak ya, saya selalu dibuat terkagum-kagum gitu sama mereka ya. Ternyata anak-anak itu kalau diberikan kesempatan itu luar biasa gitu ya. Nah, kemudian selain video, selain poster, produk juga di sini bisa juga dengan pembuatan penyelesaian masalah ya. Peserta didik bekerja untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi di lingkungan sekitar. Misalnya tentang sampah yang ada di lingkungan sekitar itu mau diapakan nih? Ya, misalnya anak-anak bilang dibakar, dibakar kan itu ada nanti bagaimana dengan pencemaran lingkungan? Nah, itu nanti berpikir lagi. Nah, itu sangat menarik gitu ya pada saat anak-anak tuh mencari solusi. Kadang-kadang solusi yang mereka berikan itu kadang-kadang luar biasa gitu, tidak terpikirkan gitu ya. Tapi mereka terpikirkan seperti itu. Tuh, nggak bisa lagi nih, Pak Sain. Oh, bisa ya. Oke, saya ini lagi ya. Gimana? Bisa? Nah, Jadi, nggak bisa lagi. move. Heran nih. Oke. Oke, gimana Pak Said? Ya, oke, udah. Oke Sudah. ya. Oke ya, ini maaf nih, nanti di-share kan ininya ya. Nanti bahan tayangnya saya share gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa membaca ya. Sini. Oke, berikutnya di sini. Nah, ini manfaat pembelajaran berbasis proyek. Ya, di sini bisa menyemangati pembelajaran. Kemudian mengembangkan keterampilan abad 21. Ini sudah pasti, ini abad 21 semuanya ada ini. Mulai dari komunikasi, kolaborasi, ya berpikir kritis, berpikir kreatif, ini ada empat-empatnya di sini. Jadi bagaimana mereka memecahkan masalah ya, kemudian juga mereka lebih semangat gitu ya karena mereka harus apa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mencapai eh, tujuan yang diinginkan. Kemudian juga memperkuat pemahaman. Jadi tidak hanya teori, karena teori yang didapatkan ini mereka lakukan ya. Bahkan dulu waktu berapa tahun yang lalu yaitu tentang ini ya bahwa cocor bebek itu menurut teori kan dia berkembang biak dengan ini ya, dengan apa daunnya ya, dengan daun di ujung daun, kemudian di akar. Nah ternyata ada hal yang lain gitu Bu. Ini kok tumbuhnya di batang, gitunya. Nah itu seperti itu. Jadi mereka apa benar-benar apa ya memadukan antara teori yang sudah didapatkan dengan pengalaman yang sudah mereka lakukan ya. Waktu itu saya memberikan apa proyek ke mereka untuk mengembangbiakan cocor bebek. Nah, itu cocor bebek itu dengan cara apa? Waktu itu dengan cara mengembangbiakan dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya. Mana yang lebih mudah, lebih cepat untuk berkembang biak ya. Oke, kemudian juga meningkatkan rasa percaya diri. Ini bagaimana peserta didik ini dia menyampaikan ya yang sudah mereka lakukan di depan teman-temannya. Nah, ini percaya diri karena benar-benar mereka melakukan sendiri dan tidak diarahkan oleh guru dan kita hanya memfasilitasi saja.
Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu, misalnya contoh perencanaannya. Ini perencanaan pembelajaran berbasis project. Contohnya apa nih? Nah, misalnya ada tema dampak penggunaan plastik dan solusi pengolahan limbah. Nah, ini kan ada di sekitar sekolah dan ini benar-benar kontekstual ada di kehidupan mereka sehari-hari. Baik itu di rumah, di lingkungan rumah, yaitu yang namanya plastik itu pasti apa ya di sini memiliki dampak masalah gitu ya. Kemudian juga bagaimana plastik itu kalau misalnya ada di sungai ya, ada yang buang sampah ke sungai. Nah, kemudian juga kalau misalnya ke bawah hujan ya. Nah, ini sebenarnya dampak penggunaan plastik dan solusi pengolahan ini sangat ada di depan mata peserta didik ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Di sini tujuan pembelajaran ya, contohnya ya Bapak Ibu ini tujuannya dengan adanya dampak penggunaan plastik di sini tujuan pembelajaran yang ingin dilontarkan kepada peserta didik ya. Di sini peserta didik mampu menjelaskan dampak negatif penggunaan plastik bagi lingkungan. Jadi diharapkan nih bisa menjelaskan apa sih, kenapa sih plastik itu kenapa kalau bisa harus meminimalisir gitu ya, meminimalisir penggunaan plastik gitu ya. Kemudian yang berikutnya, peserta didik mampu merancang solusi pengolahan limbah plastik yang inovatif. Bagaimana mereka diberikan tantangan untuk merancang solusinya seperti apa pengolahan limbah plastik. Kemudian yang ketiga, ini peserta didik mampu membuat produk dari limbah plastik yang bermanfaat. Nah, ini peserta didik diharapkan ya membuat produk, tapi produknya dari limbah plastik. Limbah plastiknya benar-benar limbah nih dari lingkungan sekolah misalnya ya. Jadi tidak membawa dari rumah, tapi dari sekolah. Di bagaimanakan ini? Kemudian berikutnya, peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyek dan memberikan rekomendasi. Nah, hasil dari yang mereka lakukan, yang mereka gunakan, itu hasilnya itu dipresentasikan depan teman-temannya, kemudian bagaimana rekomendasinya, bagaimana manfaatnya produk-produk tersebut, hasil proyek yang mereka lakukan. Kemudian di sini yang kelima, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkreasi. Nah, ini tentu saja ini juga sangat ditekankan ya, bekerja sama, kolaborasi ya, kemudian mengembangkan berpikir kritis, berkreasi ya, kreatif. Ini semuanya untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, langkah satu nih ya untuk bagaimana solusi ini, pertanyaan pemantik ya, kemudian masalah yang dikeluarkan oleh guru ya. Di sini misalnya contohnya guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik misalnya bagaimana dampak penggunaan plastik bagi lingkungan ya dengan notabene bahwa plastik itu sulit sekali untuk diurai. Kemudian pertanyaan berikutnya misalnya, apakah ada cara untuk mengolah limbah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat? Nah, di sini peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, jadi guru memfasilitasi, guru itu memberikan pertanyaan pemantik yang benar-benar memancing ide-ide, memancing berpikir kritis dan kreatif dari peserta didik. Kemudian langkah 2 tadi ya untuk mendesain perencanaan produk selain masalah, kemudian juga ada desainnya. Peserta didik melakukan brainstorming ide-ide proyek pengolahan limbah plastik. Setelah guru memberikan pertanyaan pemantik, nah peserta didik dipersilahkan untuk melakukan brainstorming. Ide-idenya apa nih dari 2 pertanyaan tadi? Padahal 2 pertanyaan tadi apa dampaknya bagaimana dan ide-idenya itu bagaimana untuk solusinya seperti apa? Kemudian guru membantu peserta didik dalam merancang desain produk yang akan dibuat. Misalnya kerajinan dari botol plastik, pupuk dari plastik bekas dan lain-lain. Ya, jadi membantu memfasilitasi peserta didik dalam merancang. Yang berikutnya, peserta didik membuat desain produk yang detail dan merencanakan sumber bahan baku. Kalau tadi di sini guru hanya memaparkan menggambarkan saja seperti apa, kemudian langkah selanjutnya peserta didik membuat desain produk yang akan mereka buat.
Nah, kemudian langkah 3 menyusun jadwal pembuatan. Tadi peserta didik menyusun jadwal kegiatan pembuatan proyek, termasuk pengumpulan bahannya, pembuatan produknya, presentasinya kapan. Nah, ini biasanya guru memberikan arahan berapa lama ini. Misalnya 2 minggu. 2 minggu nih batas waktunya. Nah, nanti peserta didik membuat tabel jadwal itu kapan mereka akan melakukan pengumpulan bahan-bahannya, kapan akan pembuatan produknya, dan kapan mereka akan presentasi dengan waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, di sini ya, jadi guru hanya memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan jadwal. Mungkin setiap minggu beda, setiap kelompok itu akan beda-beda gitu ya. Yang satu mungkin karena pengumpulan bahannya itu agak sulit, jadi di pengumpulan bahannya agak lama gitu. Kemudian yang pembuatan produknya sulit mungkin agak lama. Jadi tergantung dari desain proyek yang sudah ditetapkan oleh para kelompok. Kemudian yang keempat, di sini memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau perkembangan proyek setiap kelompok. Ini selalu dipantau. Baik itu guru menanyakan maupun ada peserta didik yang menanyakan pada saat jam pelajaran kita. Nah, misalnya ada kendala apa, kemudian bagaimana menemukan permasalahan di tengah-tengah proyeknya ini. Nah, kemudian setelah itu guru memberikan feedback dan saran jika ada kendala. Nah, kemudian siswa secara berkala melakukan laporan perkembangan proyek. Ya, misalnya 2 minggu, 2 hari sekali kah, ya 3 hari sekali kah. Nah, di sini harus ada perkembangan proyek. Ya, jangan sampai pada saat deadline, ya ini gagal gitu karena tidak terpantau tengahnya itu permasalahan yang ada di tengah-tengah proyek ini tidak diketahui, ya tidak diketahui dan kenapa gitu di hari keberapa terjadi permasalahan di dalam pembuatan proyek. Kemudian yang kelima di sini menguji hasil. Peserta didik melakukan pengujian hasil produk yang dibuat, misalnya kekuatannya, daya tahan, keindahan, dan lain-lain. Peserta didik melakukan uji coba produk yang akan digunakan, misalnya kekuatan botol plastik menjadi tas, efektivitas ya pupuk organik seperti apa. Nah, ini ya dalam menguji hasilnya. Kemudian yang terakhir di sini evaluasi pengalaman belajar. Peserta didik melakukan evaluasi terhadap proses pembuatan proyek. Nah, evaluasinya seperti apa? Peserta didik memberikan umpan balik tentang apa yang telah dipelajari dan tantangan yang dihadapi. Kemudian guru memberikan evaluasi terhadap kinerja kelompok dan individu. Pasti pada saat evaluasi pengalaman belajar, di sini pasti banyak hal yang eh, mereka sampaikan ya. Kenapa di sini pada akhir ternyata tidak seperti ini? Ada apa gitu ya? Waktu pas yang pernah saya berikan itu ya tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Nah, ini pada akhirnya kenapa ini 2 minggu harusnya begini? Kenapa begini? Nah, dievaluasi. Kenapa sih gitu? Seperti ini, kenapa berbeda dengan teori itu? Nah, mungkin saja ada faktor-faktor yang tidak sama gitu ya dengan teori. Misalnya seharusnya kelembaban tanahnya bagaimana, kemudian bagaimana hara yang ada di dalam tanah. Nah, ini juga sama. Ya, seharusnya misalnya ini sudah menjadi pupuk organik ini. Tapi kenapa ini setelah 2 minggu kok belum gitu? Setelah 1 bulan belum efektif gitu ya? Kenapa setelah pupuk organik itu di ini dia apa diberikan kepada tanaman? Kenapa tidak? Nah, ini sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini contohnya contoh rubrik penilaian ya untuk perencanaan proyek. Ini untuk penilaian dan ini diharapkan untuk disampaikan kepada anak-anak pada saat di awal pemberian proyek. Jadi perencanaan proyek ini skornya 1 bila tidak ada perencanaan yang jelas atau perencanaan sangat dasar dan tidak terstruktur. Skornya 2 bila perencanaan cukup jelas namun kurang terinci dan tidak menyentuh semua aspek penting. Kemudian skor 3, perencanaan cukup terstruktur dan terinci namun mungkin kurang komprehensif. Dan yang keempat, perencanaan sangat jelas, terstruktur, dan komprehensif mencakup semua aspek penting. Nah, ini untuk penilaiannya. Untuk penilaian perencanaan. Kemudian untuk pelaksanaannya seperti apa? Di sini
skor 1 misalnya pelaksanaan sangat lambat atau tidak efektif, tidak sesuai dengan perencanaan. Ya, waktunya kita targetnya 2 minggu nih, ternyata masih membutuhkan waktu lagi. Nah, kemudian skor 2 pelaksanaan cukup efektif namun masih ada beberapa kendala atau penyimpangan. Yang skor 3, pelaksanaan efektif dan sesuai dengan perencanaan, namun mungkin masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Kemudian skor 4, mereka peserta didik dapatkan bila pelaksanaan sangat efisien dan efektif, sesuai dengan perencanaan dan menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang baik. Nah, di sini pada saat ini diberikan kepada anak-anak, ya anak-anak bisa tahu apa sih yang dilihat gitu, apa sih yang diinginkan. Kemudian analisis data dan pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya seperti apa? Misalnya skor 1 diberikan bila analisis data itu sangat lemah dan tidak ada. Pemecahan masalah kurang tepat. Kemudian skor 2, analisis data cukup namun kurang mendalam. Pemecahan masalah cukup tepat. Ya, kemudian skor 3 diberikan, analisis data cukup mendalam dan akurat, pemecahan masalah tepat dan sesuai dengan data, dan skor 4 diberikan bila analisis data sangat mendalam dan akurat, pemecahan masalah inovatif dan efektif. Nah, kemudian pada saat presentasi juga ini ada penilaian. Jadi ada beberapa unsur penilaian ya, ini diserahkan kepada gurunya masing-masing ya. Apa sih yang mau ditekankan ke dalam dari proyek tersebut? Komunikasi hasil, misalnya diberikan skor 1 bila komunikasi hasil tidak jelas, tidak efektif, atau sulit dipahami. Kemudian skor 2 diberikan bila komunikasi hasil cukup jelas namun kurang menarik dan tidak menyentuh semua aspek penting. Skor 3 diberikan bila komunikasi hasil jelas dan menarik, menyampaikan informasi dengan baik. Dan skor terbaik itu diberikan bila komunikasi hasil sangat jelas, menarik, dan persuasif, mampu mengkomunikasikan hasil proyek dengan baik. Nah, ini presentasi proyeknya juga ada lagi ya. Tadi kalau komunikasi berarti di sini lebih ke cara penyampaian. Kalau presentasi proyek lebih ke produknya ya. Presentasi sangat membosankan, tidak informatif dan tidak menarik. Kemudian presentasi cukup informatif, namun kurang menarik dan kurang memotivasi. Skor 3, presentasi menarik, informatif, dan mampu menyampaikan pesan dengan baik. Dan yang terakhir, presentasi sangat menarik, informatif, dan mampu menginspirasi audiens. Nah, ini untuk tambahan ya, rubrik dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan jenis proyek yang dilakukan. Jadi kita selalu pada saat membuat rubrik, menyusun rubrik harus kembali lagi ke tujuan pembelajaran, apa saja sih yang kita ingin targetkan, pencapaian apa yang kita inginkan untuk peserta didik dalam proyek ini, ya. Kemudian penilaian dapat dilakukan secara individu atau kelompok tergantung pada proyek. Nah, ini proyeknya seperti apa? Misalnya untuk individu atau kelompok, ya ini tergantung dari tujuan pembelajaran juga, kemudian tergantung pada proyek. Kemudian yang berikutnya, rubrik harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa dan guru. Pada saat kita membagikan rubrik sebelum melaksanakan proyek, mereka harus sudah paham apa sih yang diinginkan oleh guru terhadap proyek tersebut. Kemudian rubrik dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka. Jadi pada saat kinerja rubrik itu bisa mengarahkan bagaimana yang diinginkan, ya. Kemudian juga umpan balik. Nah, ini seharusnya seperti pelaksananya seperti ini. Nah, ini permasalahannya di mana? Ini bisa menjadi acuan. Ya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nanti untuk bahan tayang nanti akan di-share di grup komunitas ya. Nanti bila ada yang kurang jelas atau bisa kita diskusi bareng-bareng, nanti dipersilahkan ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Said. Baik, baik. Terima kasih Bu Har atas paparan materi yang telah disampaikan ya, terkait dengan pembelajaran berbasis project ya, atau yang kita kenal dengan istilah project based learning. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam ya,
insya Allah ke depan pada kurikulum yang akan diberlakukan ya pada tahun ajaran 2025-2026 ya, bahwa deep learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran ya yang bisa kita gunakan pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, implementasi tersebut tentu untuk mewujudkannya kita bisa menggunakan berbagai model ya, berbagai model pembelajaran ya, yang mungkin dulu kita pernah pelajari ya Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan model-model pembelajaran, di antaranya project based learning gitu ya, ada problem based learning gitu ya. Nah, kemudian inquiry learning, discovery learning ya, number head together gitu ya. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian model-model pembelajaran yang dulu pada kurikulum sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu pernah kita pelajari dan kita gunakan. Nah, insya Allah ke depan pada kurikulum nasional yang di dalamnya memuat deep learning akan kita gunakan model-model pembelajaran tersebut. Nah, salah satunya adalah model pembelajaran yang berbasis proyek ya, yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita Bu Hartini. Ya, baik, Bapak sekalian, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau boleh tambahan dan lain sebagainya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kami beri waktu dan kesempatan seluas-luasnya untuk peserta semuanya dalam kegiatan webinar hari ini untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, diberi waktu. Ya, sekali lagi, Bapak sekalian, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan ya, terkait dengan deep learning dan juga terkait dengan model pembelajaran ya yang berbasis proyek tadi ya yang sudah dijelaskan, yang di dalamnya keterkaitan deep learning dengan project based learning ya, kemudian langkah-langkah penerapannya seperti apa, juga penerapannya di dalam pembelajaran seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hartini. Mungkin ada hal-hal yang belum dipahami atau mungkin terlewat dan lain sebagainya. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruang Zoom ini. Silakan dibuka kamera dan mikrofonnya Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Atau yang ada di kolom chat dulu ya. Baik, sambil menunggu mungkin nanti ada yang bertanya di secara langsung ya. Pertanyaan ini pertama Bu Har ya. Mohon dijelaskan ciri khas deep learning pada PJBL. Itu pertanyaan pertama nih di kolom chat ya. Mohon dijelaskan ciri khas deep learning pada project based learning. Oke, Ya, baik. Ibu Eti Herawati ya, Pak? ya, dari Ibu Eti Herawati. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Eti ya. Di sini ciri khasnya ya. Ciri khas ini kan masuk ke kerangka pembelajaran praktek pedagogis ya. Berbasis PJBL ini masuk ke dalam pembelajaran mendalam. Nah, untuk ciri khasnya itu kalau kalau PJBL itu kan sebenarnya kan merupakan model ya, model pembelajaran ya. Kalau misalnya deep learning itu kan pendekatan ya, berarti ya. Jadi di sini kalau modelnya seperti ini, kalau pendekatannya, nah itu bagaimana pendekatan itu deep learning itu ciri khasnya kan tuh ada tiga itu kan, ya yang menyenangkan ya, kemudian juga eh, apa ya menyenangkan, kemudian juga mindful ya, mindful, kemudian juga meaningful. Nah, kalau PJBL, nah ini bagaimana si model pembelajaran based learning ini bisa masuk ke deep learning gitu. Bagaimana pada saat pembelajaran project based learning itu menyenangkan gitu, menyenangkan.
Nah, ini kan tergantung juga ya pendekatan kita sebagai guru itu pendekatannya bagaimana si model tersebut bisa masuk ke tiga hal tersebut. Jadi pembelajaran misalnya PJBL itu menyenangkan, ya, menyenangkan. Kemudian bagaimana pada saat guru itu memberikan proyek, ya diharapkan proyek itu kontekstual, kemudian juga tidak asing bagi mereka dan mereka itu melakukannya juga dengan apa ya, dengan senang hati. Nah, itu jadi kalau menyenangkan itu tidak harus selalu apa misalnya nyanyi-nyanyi gitu ya, tidak harus selalu seperti itu, walaupun itu juga bagus gitu ya. Kemudian ada juga ice breaking gitu ya, tapi bagaimana project based learning ini kita bawakan menjadi lebih menyenangkan bagi mereka. Kemudian bagaimana proyek yang sudah kita berikan itu berarti bagi kehidupan mereka. Misalnya tadi tentang sampah. Nah, itu kan meaningful, berarti, bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian bagaimana pada saat pada saat pembelajaran itu bagaimana guru itu pada di awal pembelajaran itu membawa peserta didik itu untuk mindful dulu. Jadi peserta didik untuk hadir di dalam kelas ya, di dalam kelas bukan hadir secara fisik saja, tapi jiwa dan raga mereka tuh benar-benar hadir di kelas dan belajar. Ya, jadi mereka itu siap untuk belajar. Ya, jadi sepertinya memang bukan hanya PJBL saja ya yang menggunakan tiga itu karena diminta pada saat pembelajaran mendalam itu model apapun itu harus ada tiga hal tersebut yang mindful, meaningful, dan joyful gitu ya. Bu Eti, bagaimana Bu Eti? Ya, oke. Karena ini lebih ke pendekatan ya. Ya, oke. Terima kasih, Bu Har. Bu Ya. Eti, mudah-mudahan puas ya. Jadi yang tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Hartini ciri khasnya ya mungkin dari deep learning ya pada PJBL ya. Tadi yang pertama kan prinsip dari pembelajaran tersebut ya deep learning itu adalah berkesadaran. Jadi bagaimana siswa menyadari bahwa proyek yang dilakukan itu sangat penting bagi dia ya dalam kehidupannya. Ya. Kemudian yang kedua yang bermakna. Biasanya kalau kita melakukan pembelajaran dengan praktek ya dengan melakukan sesuatu itu lebih bermakna ya bagi siswa sehingga mereka benar-benar secara totalitas ya untuk memaknai dari pembelajaran yang dilakukan melalui proyek-proyek yang dilakukannya pada praktik-praktik bersama kelompoknya gitu ya. Itu sangat kental ya tentu project based learning ini ya di dalam pendekatan pembelajaran deep learning ini gitu. Itu ya Bu Aiti mudah-mudahan puas ya. Oke, baik untuk pertanyaan berikutnya. Yang kedua dari Pak Supardi. Ini masih di kolom chat ya. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan model project based learning pada materi atau pada pelajaran PAI ya, materi tentang akidah atau keyakinan seperti iman dan rukun Islam dan seterusnya gitu. Ya, bagaimana penerapannya model pembelajaran project based learning pada materi akidah atau keyakinan. Oke, Silakan, baik. Bung. Iya, ini ada yang masih bicara Ya, ya Pak? silakan. Bocor nggak? Ada ya. Oke, baik. Saya izin menjawab ya kepada Pak Supardi di sini bagaimana penerapan model BJPL pada materi PAI tentang akidah. Nah, di sini yang mungkin lebih paham ya tentang materi itu gurunya masing-masing sebenarnya ya. Nah, di sini jadi guru tidak semua model pembelajaran itu bisa diterapkan di setiap materi, begitu ya, Pak. Misalnya saya kebetulan backgroundnya IPA ya Pak ya. Jadi pada saat ini nih, pada saat pembuatan sampah nih, oh cocoknya PJBL nih gitu. Kemudian misalnya bisa juga problem based learning nih. Nah, kemudian cocoknya ini. Jadi biasanya feeling gurunya gitu ya yang dibuat
PJBL itu seperti apa ya, materinya, kemudian juga eh, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, kalau misalnya PJBL pada PAI, mohon maaf ya Pak ya ini kalau misalnya tidak ini ya, kalau tentang akidah itu saya kurang tahu apa yang dipelajari ya di materi tersebut, kemudian tujuan pembelajarannya apa, tapi Bapak bisa coba ya kalau saya berikan opsi, misalnya Pak menggunakan poster ya Pak ya, atau misalnya video, bisa nggak ya Pak ya, misalnya video itu kalau akidah tuh tentang apa ya Pak saya ini, Pak Supardi ya. Nah, Tentang itu apa? bisa ya. Kalau misalnya mau menggunakan PJBL ya silahkan misalnya video misalnya atau tentang poster Pak dibuat misalnya rukun iman tuh bagaimana atau misalnya Pak buat video misalnya rukun iman misalnya iman terhadap ini tuh seperti apa gitu. Itu bisa dibuat video bisa Pak ya. Kemudian juga poster gitu ya. Kalau produk bisa nggak ya produk dari rukun iman seperti apa gitu ya. Bisa nggak pasain kalau produk Pak Supardi? Kalau saya Produknya kalau dalam bentuk ini poster gitu ya. tadi ya, boleh. Produknya dalam Ah, bentuk video, dalam bentuk ya. poster. Oke ya, mungkin jadi Bapak sebagai guru PAI nih, Bapak nih yang paling tahu gitu apa yang dipelajari ya, kemudian tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tetapkan itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau melihat tadi paparan di awal itu bagaimana eh, project based learning itu sangat banyak sekali apa ya, banyak sekali menuntut untuk apa ya banyak sekali manfaatnya untuk keterampilan abad 21 ini boleh dicoba Pak ya Pak ya mungkin itu Pak Pak Supardi ya gambarannya gitu ya Ya, baik. gitu Terima Pak kasih, saya Bu Har. Pak Supardi, mudah-mudahan puas ya jawaban dari Bu Hartini tadi terkait dengan penggunaan project based learning ya pada pelajaran agama, pada materi tentang akidah ya. Oke, itu. eh, jadi Bapak sekalian kita sepakat ya bahwa menentukan model pembelajaran mungkin kita bisa menganalisis capaian pembelajarannya ya, indikator-indikator atau tujuan pembelajarannya, baru kita bisa menentukan metode pembelajaran yang tepat apa gitu ya, model pembelajaran apa gitu. Jadi tidak bisa juga kita memaksakan, oh ini harus PJBL nih gitu. Tidak ya, kan banyak ya model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan ya. Seperti tadi sudah saya katakan bisa problem based learning gitu kan ya, bisa inquiry learning, bisa discovery learning, dan lain sebagainya ya, Bapak sekalian. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, Bu Har, masih ada nih di kolom chat. Atau ada yang mau bertanya langsung, Bapak sekalian? Kita ke sebentar ya sebelum ke kolom chat. Ini ada yang raise hand dari SMP Triwijaya. Eh, Silakan Bapak atau Ibu dibuka mikrofonnya dan kameranya. Baik, terima kasih Pak Sen. Oke, Mohon izin saya name karena memang tadi pas saya buka kamera nih suara yang masuknya putus-putus Pak. oke, oke, baik, baik. Silakan Pak. Mohon izin. Lanjut. Baik, perkenalkan saya Usman Pak dari SMP Sriwijaya Bogor. Kebetulan saya sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan model PJBL dan alhamdulillah sudah berjalan baik dan menghasilkan proyeknya waktu itu poster. Cuma saya masih mendapatkan 3 siswa yang kurang termotivasi, kemudian kurang semangat, kemudian dia itu susah bergaulnya di kelompoknya begitu. Dan kebetulan menggunakan metodenya diskusi. Mohon petunjuk Ibu seperti apa bentuk menangani yang 3 orang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Usman ya. Ini Pak Usman alhamdulillah sudah menerapkan PJBL ya, Project Based Learning di sekolahnya. Kendalanya itu, Bu Harap, ini project itu kan seharusnya siswa terlibat ya, aktif gitu, ya senang ya dalam ya praktek gitu ya, membuat sesuatu. Tapi ini ada anak yang nggak mau aktif gitu ya, hmm. pasif gitu dalam kayak gitu. Kira-kira gimana nih langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk menangani permasalahan tersebut? Silakan Bu Harap, mungkin ada Ya solusi. ya baik Pak Usman terima kasih eh kalau ini tadi kan dari awal itu ya dari awal mungkin kita ini dulu ya kita Bapak itu satu kelompok itu berapa orang Pak? Izin 6 orang.
Oh, 6 orang. Berarti setengahnya ya Pak ya, setengahnya itu tidak ini ya Pak ya. Betul Ibu, Nah, komunikasinya emang agak oke. Itu pembentukan kelompoknya bagaimana Pak? Bapak yang membentuk atau anak-anak? Saya pakai hitungan 1 sampai 6, yang kelompok satu semua satu 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 gitu. Oke, ya. Mungkin bisa solusinya ya. Ini salah satu solusi, nanti mungkin ada rekan-rekan lain yang mau menambahkan ya. Solusinya mungkin eh, tadi kan di awal Pak, di awal kita akan membuat proyek ya, anak-anak mau melakukan PJBL itu kan anak-anak diberikan rubrik Pak ya. Nah, rubrik. Jadi ini tuh rubrik ini adalah kesepakatan bersama, tujuan bersama, keberhasilan bersama di dalam satu kelompok. Tadi misalnya bagaimana komunikasi antar anaknya gitu, itu juga sebenarnya dinilai. Nah, itu mungkin langkah pertama, Pak ya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana mereka itu paham untuk pembelajaran sekarang itu, pembelajaran PJBL itu apa yang dinilai. Nah, kalau misalnya anak itu biasanya, oh ini berarti kekompakannya juga dinilai. Kayak, nah, itu juga mungkin akan memotivasi anak untuk semuanya bekerja. Gitu ya Pak ya. Kemudian misalnya yang kedua mungkin Pak, di sini bisa ditanyakan gitu ya. Kalau misalnya kadang-kadang ada anak ada yang mengganggu juga gitu. Bukan hanya tidak termotivasi tapi mengganggu temannya gitu. Bukannya membantu. Ada juga seperti itu. Sebaiknya dipanggil saja permasalahannya apa gitu. Takutnya seperti apa misalnya tidak sesuai dengan ininya temannya gitu kan, banyak sekali faktor-faktor gitu ya Pak ya. Dan mungkin kalau misalnya dari awal, kalau menurut saya ya ini, kalau misalnya dari awal mereka tahu apa yang akan dinilai, mungkin em, kita tekankan gitu bahwa kolaborasi di dalam kelompok itu penting. Itu mungkin akan merubah gitu, merubah mereka menjadi termotivasi untuk membantu rekannya dan mereka termotivasi untuk berkolaborasi. Itu mungkin Pak opsi dari saya gitu Pak. Bagaimana Pak Said? Ya, baik. Terima kasih, Bu Har. Pak Usman, itu jawaban dari Bu Har ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sepakat ya ketika kita mau membentuk kelompok ya dalam pembelajaran di kelas. Jadi, kelompoknya itu kita upayakan heterogen gitu ya. Nah, itu yang utama mungkin ya, heterogen, jangan homogen. Kalau misal berhitung, kemungkinan besar itu ada berkumpul anak-anak yang mungkin aktif semua atau pasif semua gitu kan ya, kemampuan yang tinggi semua gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan pemetaan kan sebelumnya. Jadi kita sudah tahu mana di kelompok itu ada siswa yang aktif, ada yang kurang aktif ya, kemudian ada yang tidak aktif dan seterusnya. Jadi mungkin harus heterogen gitu ya, Bu Har ya, kelompok Ya, yang tuh sampai itu nanti salah satunya. kumpul di kelompok itu anak-anak yang memang pasif semua gitu, pasti akan terjadi deadlock ya dalam kegiatan diskusinya gitu. Itu Pak Usman ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, mudah-mudahan Baik, terjawab. terima kasih Ya, baik. Bu Har, terima kasih banyak. Ya, ya. Pak Said, kenapa jadi ini? Itu ya, Pak Said apa? Mic-nya ya, unmute, mute ya. Oh iya iya iya, oke. Oke oke oke. Terima kasih. Tuh, selanjutnya kita kembali ke kolom chat. Bu Har, nih ada pertanyaan lagi dari Bu Ria. Ya, iya Bagaimana Bu. penerapan deep learning dalam modul ajar? Oh iya, Bagaimana penerapan deep learning dalam modul ajar? Jadi kita membuat modul ajar ini sudah menggunakan eh, deep learning gitu ya. Nah, di mana iya. dimasukkannya, Bu Har? Mungkin. Oke. Baik, terima kasih Bu Ria ya. Bu Ria, untuk deep learning ya, deep learning itu kan pendekatan ya, sekali lagi pendekatan ya, bukan model. Jadi kalau bisa itu setiap kitab dalam pembelajaran itu penggunaan deep learning itu ada gitu ya. Jadi misalnya kan itu menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya menyenangkan itu seperti apa? Itu kalau di dalam modul ajar mungkin
tidak tercantum ya seperti itu ya. Kemudian mindful juga sama ya. Itu juga mungkin tidak tercatat ya. Misalnya atau bisa dicatat sebagai misalnya pas di awal gitu ya. Bagaimana anak-anak itu diberikan apa ya? Mereka tuh diberikan apa ya pas saya ini ya apa tuh bagaimana cara supaya anak itu sadar gitu mereka tuh mereka berkesadaran untuk belajar gitu ya. Nah, itu mungkin di awal. Kemudian untuk yang meaningful ya, kalau meaningful, nah ini juga pas di awal juga bisa ya dituliskan gitu. Bagaimana eh, guru itu memberikan motivasi kepada peserta didik. Kalau misalnya joyful, menyenangkan ya eh, itu ya mungkin nggak dituliskan ya karena kan bagaimana gitu pendekatan guru pendekatan guru terhadap pembelajaran di kelas gitu ya sebenarnya jadi kalau untuk model pembelajaran kan ada sintak ya, ada sintaknya ya. Sintak itu kayak gini, 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 dan itu tidak diterapkan di semua materi kan, materi-materi ini saja. Nah, tetapi kalau yang deep learning ini, yang 3 full itu seolah-olah wajib diadakan di setiap pembelajaran. Ya, jadi mungkin itu yang diharuskan, disarankan ada pada saat setiap guru mengajar, gitu ya. Bu Ria ya. Oke, baik Ibu, hatur nuhun Ibu penjelasannya. Oke. Sami-sami Bu Terima Ria. kasih Bu Ria. Kepala sekolah yang luar biasa nih. Selalu Ya. mau belajar. Iya Ibu, soalnya belum terlalu memahami banget ini deep learning, jadi harus terus belajar biar bisa ngasih tahu ke yang lain. Ya, Keren. baik. Hatur nuhun Ibu sekali lagi. Ya, terima kasih Sami-sami. Bu Ria. Ya, turun Bapak. Baik. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi, Bu Har ya. Ini Ya. dari Bu Rita Rosita ya. Pertanyaannya, apakah model PJBL ini bisa juga diterapkan pada tugas-tugas individu, tidak hanya pengerjaan tugas kelompok saja, gitu. Apakah PJBL ini bisa untuk individu ya, bukan hanya untuk Oke. kelompok? Bagaimana, Bu Har? Ya. Ya. Baik. Di sini ya, Bu, siapa tadi Bu Rita ya. Nah, ini kalau misalnya lihat dari definisi di awal tadi disampaikan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini model pembelajaran yang berpusat pada proyek atau tugas yang kompleks. Jadi kita garis bawahi di sini kompleks ya. Jadi tidak bukan model pembelajaran atau tugas-tugas yang hari itu juga selesai. Misalnya kita berikan ini gitu, materi gitu, hari itu juga selesai. Karena kalau PJBL itu ciri khasnya kompleks dan tidak diselesaikan dalam satu hari tersebut. Jadi membutuhkan waktu karena tadi juga ada schedule-nya. Nah, ini diharapkan ya karena kompleks ya ini diharapkan itu kalau bisa mah per kelompok gitu, Bapak Ibu, Ibu Burita ya, per kelompok gitu ya. Jadi bukan hanya nilai yang kita kejar, bukan hanya apa ya keterampilan yang kita kejar, tapi bagaimana pada saat si guru memberikan tugas dalam model PJBL ini terjadi pembentukan karakter yang diharapkan bisa tumbuh gitu ya. Jadi yang lebih penting mungkin karakter. Kemudian juga kalau misalnya mau perorangan ya tidak masalah gitu ya. Tapi di sini tugasnya kompleks. Ya, tugasnya kompleks. Kemudian membutuhkan waktu. Nah, kemudian juga tidak ada karakter yang terbangun. Nah, di situ ya. Jadi keterampilan abad 21-nya tidak tercapai semua. Karena pada saat kita memberikan pembelajaran menggunakan model PJBL ini banyak sekali yang kita harapkan gitu. Mungkin seperti itu ya Bu Rita ya. Oke, Bu Rita, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, masih ada Bu Har ya? Masih ada waktu ya? Nih ada beberapa pertanyaan lagi nih di kolom chat. Masih ya? PJBL apakah harus semua pelajaran? Kalau PJOK contohnya apa gitu? Nah, Bu Har nih, silakan. Oke.
Baik, ini Pak siapa ini Pak Lik ya? Pak Lik apa Bu Lik ini? Ya. Baik, baik. Eh, nah, baik di sini PJBL apakah harus semua pelajaran ya? Bisa, bisa semua pelajaran ya, bisa ini ya. Contohnya nih, saya waktu jadi guru saya suka ngeliat guru PJOK gitu, suka ngeliat guru PJOK tuh PJBL memberikan PJBL waktu itu membuat apa katanya bola apa gitu, membuat bola apa bola dari terbuat dari apa gitu. Nah, ini juga waktu itu saya pernah lihat Pak, karena saya juga tidak paham ya PJOK, tapi saya pernah lihat gitu bahwa guru PJOK di sekolah saya dulu itu meminta anak-anak untuk membuat bola dari apa gitu. Dan itu agak kompleks tugasnya dan itu membutuhkan waktu lama. Nah, kebetulan saya tuh lihat, oh iya ternyata PJOK juga bisa ya gitu waktu itu. Dan ternyata oh iya pengalaman saya berarti bisa, Pak. Misalnya membuat bola gitu ya. Ada nggak sih, Pak, tentang membuat apa gitu, alat-alat untuk olahraga gitu. Nah, itu pernah gitu, seperti itu. Tapi kalau menurut Bapak gitu ya, tujuan pembelajaran dari CP di PJOK sekarang, nah mungkin apa ini kayaknya yang ini mah kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Nah, itu silakan Bapak ya. Jadi tidak semua model pembelajaran itu bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Tapi kalau kita lihat tadi ya, begitu banyaknya sekali manfaat dari model PJBL, apa salahnya sih sekali-kali dipakai gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau menurut Bapak, dengan PBL juga bisa, dengan ini bisa membangun karakter dengan ini ya, itu silahkan gitu ya Pak ya. Karena Bapak tujuan pembelajaran yang menetapkan, kemudian CP-nya juga disesuaikan gitu ya Pak ya. Gitu Oke. Bulik atau Pak Lik ya. Ya, baik. Ya. Iya, Ya. makasih Pak Oh Ya. iya Ibu, makasih. Bapak. Ya, sama-sama ya. Jadi intinya Bapak sekalian bisa ya kita terapkan dalam semua pembelajaran, namun tentu kita harus menganalisis capaian pembelajarannya ya. Juga termasuk tujuan-tujuan pembelajaran, apakah cocok kalau kita menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Kalau tidak mungkin kita bisa menggunakan model pembelajaran yang lain gitu ya. Jadi kita sesuaikan tentu ya Bapak Ibu sekalian untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai gitu. Baik, berikutnya izin Bu Har nih masih ada waktu ya. Ada pertanyaan lagi untuk bertanya apakah PJBL masih berlaku di kurikulum nasional? Penerapannya masih sama enggak gitu. Ya, silakan Ya, Bu Har. baik Pak Arifin ya yang bertanya ya. Pak Arifin. Arifin, untuk PJBL ini eh, masih berlaku, sangat berlaku Pak. Malah sekarang itu di praktek pedagogis sudah jelas-jelas Pak dicantumkan salah satunya contohnya yaitu PJBL. Ya, jadi di sini pembangunan karakternya itu bisa terbentuk itu dari PJBL itu. Ya, seperti yang tadi sudah dipaparkan di depan, bagaimana itu keterampilan abad 21 itu bisa terbentuk, kemudian juga karakter juga sudah dibentuk, kemudian di dalam PJBL juga bisa dimasukkan itu pendekatan pembelajaran mendalam gitu ya Pak ya. Em, ini penerapannya masih sama Pak. Kalau PJBL itu yang dulu juga yang sama, sintaknya masih sama Pak. Tapi di sini mungkin lebih di pendekatan pembelajaran mendalamnya itu lebih ditekankan ya Pak ya. Jadi PJBL-nya didampingi dengan pembelajaran mendalam. Dengan tiga yang full itu pendekatannya. Jadi semua pada saat di kelas itu diharapkan sudah melakukan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Untuk PJBL sangat dianjurkan. Tapi sekali lagi disesuaikan dengan materi, disesuaikan dengan mapel karena Bapak Ibulah yang lebih tahu yang menyusun tujuan pembelajaran, yang mengetahui CP-nya masing-masing untuk ketercapaian CP tersebut bagaimana gitu. Ya Pak ya, Pak Arifin ya. Ya, Pak Arifin. Ya, oke. Terima kasih, Bu Har. Pak Arifin, itu tadi jawaban dari Bu Har ini ya sebagai narasumber terkait dengan model PJBL. Apakah masih relevan, masih ada? Jadi masih tetap ya, Bapak sekalian digunakan di dalam kurikulum nasional. Tadi juga sudah saya katakan bahwa model-model pembelajaran
ini nanti akan kita terapkan juga ya pada deep learning ya, termasuk PJBL dan model-model pembelajaran lain gitu ya. Baik, untuk selanjutnya nih ada usulan, masukan dan tambahan dari Pak Didin, Bu Hartini ya, menambahkan mungkin sebelum dimulai pembelajaran, proyeknya guru mengidentifikasi terlebih dahulu kesiapan belajar siswa dengan ice breaking, atau guru mencoba menanyakan kondisi perasaan sosial emosional siswa agar bisa semua siswa bisa aktif mengikuti pembelajaran. Guru melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Itu gimana? Oke, Ya. setuju sekali Pak Dindin Kurnia. Nah, ini masuk pembelajaran mendalam nih tentang mindful. Ya, jadi berkesadaran bahwa yang tadinya kesiapan belajar itu paling penting karena di sini mungkin aja siswa itu hadir ke kelas tuh dalam latar belakang macam-macam. Ada yang ketinggalan uangnya, ada yang habis dimarahin sama orang tuanya, ada yang habis ini macam-macam gitu ya. Kemudian di jalan jatuh kan masalah. Nah, itu pada saat masuk kelas itu, nah itu tadi betul Bapak, bagaimana siswa itu diidentifikasi ya kesiapan belajarnya. Jadi kalau kalau menurut kalau perjalanan Kalau mah lagi kita kan mau jalan ke ngapain biasa? Jakarta gitu ya. Jangan ada yang masih di Ciawi, jangan ada yang masih di ini. Kita startnya sama-sama. Kesiapan belajar itu penting. Ini yang disebut dengan mindful ya. Mindful, berkesadaran. Peserta didik hadir bukan hanya raganya saja, tapi jiwa raganya juga hadir dan siap belajar ya. Pak Dindin, terima kasih masukannya dan ini memang masuk ke pembelajaran mendalam. Ya, ya Pak Said. Ya, oke, baik. Itu Pak, siapa tadi yang bertanya? Pak Ah, Didin ya? Dindin. Ya, untuk tambahan dari Pak Didin ya terkait dengan ice breaking di awal pembelajaran. Jadi boleh kita terapkan ya, Bu Har ya, ketika sebelum Iya, mulai ya, untuk menambah kesadaran pentingnya pemahaman materi, pentingnya pembelajaran di awal pembelajaran boleh kita tambahkan ice breaking dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya nih Pak Dadang, pertanyaan Pak Dadang mohon disimpan saja ya. Ini terkait dengan literasi numerasi pada eh, kegiatan Kombel kita Jumat yang akan datang ya, Pak Dadang. Baik, Bapak sekalian, di kolom chat sudah saya bacakan semua pertanyaan-pertanyaannya. Ini sebelum kita masuk ke kegiatan akhir, mungkin ada yang masih mengganjal atau ada yang perlu ditanyakan eh, melalui raise hand terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu, kalau mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan atau perlu penguatan, silahkan. Halo, Bapak Ibu, masih ada di bersama kami? Masih. Ya, masih. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin Masih. ditanyakan? Oh, dari Bu Dwi ada mungkin? Apa ya? Oke, sedikit deh boleh di ini ya. Cukup pertanyaannya Bapak Ibu? Oh, ya. Tidak Baik, dari Bu Dwi. saya Silakan Bu. tidak akan menyampaikan pertanyaan, tetapi untuk menggarisbawahi saja ya. Pada dasarnya Suaranya belum Bu, agak kurang keras Bu. Waduh, kenapa ya? Sudah masuk. Bu Har bagaimana? Terdengar Bu Har? Bu Har ini mendengar? Halo. Mikrofon Bu Har coba. Halo. Halo Pak Sain. Ya, masih kecil Bu. Bu Hartini bagaimana? Terdengar keras di Bu Hartini? Oh iya kayaknya. Udah full loh. Sudah full ya. Bu Hartini bagaimana di Bu Hartini? Terdengar keras tidak? Mikrofonnya Bu Hartini. Mikrofon Bu Hartini. Halo. Terdengar, Bu. Ya Bu, iya Bu. Baik Bu. Oh, kecil. Kedengar tapi kecil ya. Oh, Ya, itu kenapa ya? Bu, terdengar Bu, terdengar.
Oke, baik. Ya, Iya. baik Bu, boleh. Untuk Boleh. menggarisbawahi saja, pada dasarnya deep learning ini kan satu pendekatan ya. Bisa diberlakukan dalam berbagai kurikulum. Karena apa? Ini kan pembelajaran yang kita lakukan tadi untuk menciptakan 3 full tadi ya, meaningful, di mana kita harus mengajak anak-anak pada waktu pembelajaran sudah siap dulu, fokus, kehadirannya, jiwa raganya sudah masuk, mengikuti proses pembelajarannya. Dan pembelajaran ini kita ciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Pastinya Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran mendalam ini perlu mempersiapkan dulu, merencanakan dengan media apa ya supaya anak-anak kita bisa belajar dengan happy. Langkah-langkah pembelajarannya bagaimana yang kita wujudkan supaya anak-anak bisa menikmati pembelajarannya, bisa memahami, dan dia bisa menerapkannya dalam kehidupannya. Kaitkan pembelajaran yang kita lakukan dengan ekspresi mereka, implementasi mereka dalam keseharian. Sehingga dampak dari pembelajaran itu terlihat jika kita sudah melakukan pembelajaran dengan pendekatan deep learning ini. Tidak hanya kita menyampaikan teori-teorinya saja, bahkan lebih banyak praktik-praktik kehidupannya. Dampak bagi kehidupannya dia rasakan, dia peroleh dalam pembelajaran itu, dan bisa dilaksanakan dalam kehidupannya. Itu yang perlu dirancang, diterapkan pembelajaran mendalam bagi setiap mata pelajaran. Bisa dilakukan secara pribadi maupun secara kelompok, namun karena untuk menciptakan suasana yang kolaboratif, komunikatif itu sangat-sangat direkomendasikan pembelajarannya secara berkelompok. Saya kira itu cukup. Terima kasih untuk Bu Hartini dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Cukup, Ya, Pak Saim. Ya, baik. Cukup, ya, terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dwi atas masukannya dan tambahannya terkait dengan deep learning ya, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Masih ada waktu sebelum kita ke kuis. Cukup? Bagaimana, Bu Har? Cukup ya? Ya. Tidak ada yang bertanya nampaknya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita ice breaking dulu sebentar nih. Siap-siap di kolom chatnya Bapak Ibu. Clue-nya adalah clue-nya nih Bapak Ibu ya. Silakan nanti dituliskan di kolom chat. Clue-nya akhir adalah awal. Ya. Clue-nya apa? Akhir adalah awal. Nah, Bu Hartini tinggalnya di Ciawi. Bu Dwi tinggalnya di Indragiri. Kalau saya tinggalnya di mana? Bu Hartini tinggalnya di Ciawi. Kalau Bu Dwi tinggalnya di Indragiri. Kalau saya tinggal di mana, Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Ada? Ya, mulai. Ya, ulangi ya. Clue-nya adalah akhir adalah awal. Ya. Bu Hartini tinggalnya di Ciawi. Nah, Bu Dwi tinggalnya di Indragiri. Nah, kalau saya tinggalnya di mana? Halo, Bapak Ibu, ada? Nah, belum. Nah, silakan tulis di kolom chat, Bapak Ibu. Mulai, Bu Hartini tinggalnya di Ciawi.
Bu Dwi tinggalnya di Indragiri. Kalau saya tinggal di mana? Saya tinggalnya di mana? Oh, belum ya? Udah. Tidak ada yang jawab ya. Nah, saya tinggalnya di Indramayu. Gitu. Kenapa Indramayu, Pak? Oke, baik. Clue-nya sekali lagi ya. Clue-nya nih, saya ulangi Bapak Ibu. Clue-nya adalah akhir adalah awal. Nah, saya ulangi. Clue-nya akhir adalah awal. Liburan besok rencananya Bu Hartini mau ke Yogyakarta. Hmm. Pak Usep rencananya liburan besok mau ke Ambon. Kalau Bu Dwi kira-kira liburannya kemana? Saya ulangi ya, saya ulangi. Eh, Bu Hartini liburan akan ke Yogyakarta. Nah, Pak Usep berliburnya ke Ambon. Kalau Bu Dwi rencana liburannya kemana? Oke, 10 menit deui. Jaga. Oh, tidak ada ya. Oh, oke. Tidak ada yang menjawab ya. Tadi belum dipahami. Oke, cukup Bapak sekalian ya. Saya liburan, Bu Dwi liburannya katanya mau ke Nias, gitu. Oke, oke. Demikian Bapak sekalian untuk ice breaking kita. Sebelum kita akhiri, Bu Har, Bapak sekalian izin ya, saya akan share screen untuk Kahoot ya, untuk kuis kita di pertemuan hari ini. Untuk Bapak Ibu yang eh, dapat menjawab dengan nilai tertinggi, Bu Har ya, akan mendapatkan voucher apa ya? Liburan. Dapat voucher Voucher liburan. pulsa. Nah, ya pulsa aja Liburan ya. ke Bali. Ya, akan mendapatkan voucher pulsa. Asik. Oke. Siap ya, Bapak Bu sekalian? Nurma nggak boleh ikutan. Ya, boleh. Udah Semuanya ngasih boleh. jawaban. Semuanya boleh ya. Siapkan gawainya Bapak sekalian. Baik. Harus di Izin HP ya? share. Gimana? Sudah nampak, Bu Har? Ya. Sudah apa ya? Sudah? Siapkan gawainya Bapak Ibu ya. Sudah siap? Mana? Nah, ini untuk passwordnya Bapak sekalian ya. Boleh join di nomor ini atau bisa di Mana? barcode. Silakan Bapak Ibu. Barusan jangan di Bu Harum sudah masuk, terima kasih. Yang lain ya. Bu Intan. Oke, Pak Arifin, Bu Hartini, Bu Inai, Bu Nurma, Pak Irfan. Baru 15 orang. Sembilan belas orang. Dapat pulsanya berapa, Pak? Ya. Rahasia. Bu Siti, Pak Dindi, Bu Uswatun, Pak Ruls, Pak Lulus, Pak Hamzah, 27, 28, 29, 30, 33, 34, Deg-degan.
Ya, 35. Udah. Ya, 36. Oke. Udah. 36. Oke. Oke, cukup ya. Kita mulai Bapak sekalian ya. Oh, masih ada. 37, 38. 3. Cukup ya? Masih ada 39. 41. Dek, amit-amit ya, Dek. Oh, majikan batur. Eh, 44. Bagaimana? Di start? Oke, sudah ya, Bapak sekalian ya, ada 44 orang. Mulai ya, 1, 2, 3, 4. Ya, susah. gas. Dalam merancang pembelajaran berbasis proyek, guru sebaiknya mempertimbangkan Ngapain? Remet matiin dulu kipas di situ 9 set. ya, Bu Eri. Oke, berikutnya nomor 2. Tuh, si Dayat, si Pahat, si Najmi. Sini masuk. Bu Eri. Ente paket apa soalnya? Ah, Berikut nomor 3. dia kerjain. Ya, masih ada soalnya. Belajar mendalam yang dihasilkan dari pembelajaran berbasis proyek ditandai oleh Itu ada nih. Kerjain. Berikutnya nomor 4. Ujian pondok dulu nama dia terakhir itu kayak enak masuk ke langsung ujian pondok kemarin kan yang kita beresain yang koreksi 9 abad ini Senama perlu ngurus yang lain senama ya. Senama tinggal input. Beresnya. jadi banyak tuh AS kelas 8 kan itu susulan nih yang masih nyampe lagi berapa nih dapat jadi Didapatin juga. karena kan yang itu datang kan ribuan kan ketentuan sih para makhluk di bawah KKN tenangnya Telurnya. Lama ayat kan. Tilu lama. Oh tilunya. Namun tilu ke di bawah KKN kenaiknya. Maksudnya kan berarti selama pengolahan ayat salah berarti di bawah KKN.
Bu Arum. Kami kan barang hafal. Nomor 6. Orang geus pasti ya para budak KN. Oh, bawahnya pasti diurang ge. Urutan pertama Ibu Arum. Nomor 7. Urutan pertama Bapak Irsan. Ya. Selanjutnya nomor 8. Akhir dan pembelajaran proyek. Ya. Berikutnya siapa nih? Nomor urut 1 Bapak Irsan. Ya. Berikutnya nomor 9. Selanjutnya, guru secara rutin mengamati, memberikan umpan balik, dan memastikan siswa berkontribusi merupakan tahap Ibu Rianti. Berikutnya Eh, ya urutan pertama yaitu Ibu Rianti ya. Oke. Oke, demikian Bapak sekalian ya. Selamat ya Bu Rianti. Nomor urut 1, 2, 3 akan dapat voucher ya. Voucher pulsa. Nanti silakan hubungi nomor di eh, chat ini ya Bapak sekalian. Di kolom chat nanti dituliskan. nomor 4 enggak, Pak? Urutan 4, Pak? Nomor sampai 3 saja. Oh, enggak. Soalnya saya 4, Pak. Oke, yang 1, 2, 3 nanti Bapak Ibu sekalian ya, silakan hubungi saya di 0812 95 26 086. Ya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup oleh Bu Hartini sebagai closing statement. Silakan Bu Hartini. Baik, terima kasih Pak Sain ya. Pada intinya apapun model pembelajarannya ya yang pas untuk setiap materi pembelajaran itu semuanya yang tahu adalah
guru masing-masing di kelas dan guru juga yang mengetahui bagaimana keadaan siswa ya, kemudian bagaimana tingkatan siswa itu semua guru yang tahu ya. Jadi pada intinya pembelajaran apapun modelnya, apapun metodenya, diharapkan semuanya melakukan pendekatan pembelajaran mendalam. Yaitu jangan lupakan 3 hal tadi, bagaimana anak-anak kesiapan belajarnya diperhatikan, ya kesiapan belajar itu nanti mindful, bagaimana materi kita, ya materi kita, kemudian kegiatan kita sesuaikan dengan pembelajaran secara ini ya apa yang bermanfaat ya bagi kehidupan peserta didik. Kemudian juga jangan lupa tadi seperti yang sudah dibahas oleh Bunda kita Bu Dwi, pembelajaran diharapkan menyenangkan. Seperti itu. Ya, itu saja mungkin Pak Said. Ya, dan PJBL ini hanya salah satunya saja. Ya, pasti masih banyak lagi model-model pembelajaran yang menyenangkan dan bisa diterapkan di pendekatan mendalam. Oke, baik. Terima kasih Bu Hartini yang sudah menyampaikan closing statement-nya terkait dengan materi yang kita diskusikan pada webinar hari ini bersama komunitas belajar pengawas SMP Brilian, implementasi deep learning tentang pembelajaran berbasis project. Demikian Bapak sekalian, terima kasih atas keikutsertaannya, partisipasinya, dan peran aktifnya dalam kegiatan komunitas belajar yang diselenggarakan oleh pengawas SMP. Mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah disampaikan bermanfaat dan tentunya bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Dan kita harus tetap semangat dan terus belajar ya. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan mengenal usia. Tentunya kita terus menggali potensi kita dan mengembangkan profesionalisme kita di dalam mendukung proses pembelajaran. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komunitas Belajar Pengawas Brilian yang terus memberikan support kepada kita untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Juga didukung oleh Kepala Dinas Pendidikan yang juga terus mensupport kegiatan-kegiatan webinar seperti ini. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan pengawas, Bapak Kepala Sekolah, juga seluruh Bapak Ibu Guru yang terus ambil bagian dan berperan aktif dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa kembali pada kegiatan komunitas belajar pengawas Brilian pada hari Jumat yang akan datang dengan topik yaitu pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Dari saya sebagai moderator, pengatur acara, banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum saya akhiri, sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian, tadi ada di urutan 1, 2, 3. Silakan WhatsApp ke saya ya Bu Har ya, untuk mendapatkan voucher pulsa. Nah, itu cukup kan pulsa saja Bu Har? Iya. Ya, insya Allah. Untuk narasumber juga dapat nanti. Insya Allah. Terima kasih. Dari Foto bersama dulu Pak, sepertinya ya. ya boleh. Kita foto dulu ya Bapak sekalian. Silakan dibuka kameranya. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya ya. Di foto Bu Har. Ya. Ya. Di 1 ya, di sini baru halaman 1 ada 4 halaman nih Pak. Ya, silakan. Dibuka kameranya Bapak Ibu. Kita foto terlebih dahulu. Ya, WhatsApp-nya belum dibuka nih. Ini baru halaman 1. Dihitung? Ya. Belum. Oke. Halaman 1, 2, 3. Ya, oke. Kita Oke, masuk ke silakan. halaman 2. Halaman 2.
Sudah? Oke, berikutnya halaman 3. Halaman 3 masih banyak yang nutup nih. Halaman 3 sudah belum? 3. Ya, terakhir halaman 4. Ya. Oke, terima kasih sudah, Pak. Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan webinar kita pada hari ini bersama komunitas belajar pengawas SMP. Sehat semua Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya. Selamat bertugas dan selamat beristirahat. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi